baik puji Tuhan, Ibu juga baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan selamat. Oleh karena itu, Ibu sangat berterima kasih untuk kehadiran anak-anak pada pagi ini melalui percakapan di video call untuk kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita mengawalinya dengan meminta restu dari Tuhan dengan berdoa. Dan doa ini, Ibu akan memimpin doa ini sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya, berdoa selesai. Kan Ibu mau tanya, pembelajaran kita pada hari kemarin itu tentang apa? Siapa yang tahu silahkan bicara. Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang teks ceramah. Ya, betul sekali. Ya, namun hari ini kita kembali lagi belajar lagi tentang cerpen. Pada siklus yang ketiga, kita akan belajar lagi tentang cerpen dengan materi yang masih sama. Ya. Kita lanjut lagi ke bagian yang berikut adalah struktur dari cerita pendek. Ya. Di situ ada terdapat 7 struktur yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama ada abstrak. Ya. Iya, betul. Abstrak atau sinopsis. Artinya, sinopsis di dalam sebuah cerita pendek kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Ya, yang kedua adalah orientasi atau pengenalan cerita. Ya, ia mengenalkan cerita kepada pembaca. Yang ketiga, komplikasi, pengungkapan peristiwa. Dia mengungkapkan peristiwa mulai dari awal kejadian, pertengahan hingga cerita itu berakhir. Mungkin cerita itu terjadi, ceritanya itu baik, cerita itunya kurang menarik atau bagaimana, itu disebut dengan pengungkapan dari peristiwa. Yang keempat adalah evaluasi atau komentar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Bisa juga komentar ini bisa juga datangnya dari pembaca. Yang kelima, resolusi atau penyelesaian akhir. Ya, penyelesaian akhir konflik dari sebuah cerita. Yang keenam, koda, komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Namun perlu diingat juga, koda ini sama dengan abstrak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang juga tidak ada dalam cerita pendek. Yang ketujuh adalah abstrak. Evaluasi dan koda bersifat oposional. Ya, oposional artinya kadang-kadang cerita ini struktur tersebut itu abstrak, evaluasi dan kode itu kadang-kadang ada dan kadang-kadang juga tidak ada. Dia tidak selalu harus ada di dalam cerita pendek. Ya, kita maju lagi ke bagian yang berikut, yaitu kaidah kebahasaan dari cerita pendek. Ya, kaidah kebahasaan dari cerita pendek. Yang pertama di situ ada 6 kaidah. Kaidah kebahasaan yang pertama memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerita pendek. Misalnya, dia mengatakan bahwa sosoknya tinggi, perwatakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh lainnya. Itu menceritakan tentang sifat tokoh. Kaidah yang kedua, memuat kata-kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, latar tempat, latar suasana. Misalnya seperti tadi bilang, latar waktu, misalnya di pagi hari yang cerah, itu waktu. Di kebun bambu, itu latar tempat. Latar tempatnya itu di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan dan lain sebagainya. Dia menceritakan tentang latar waktu dan latar tempat. Itu kaidah yang kedua.
Kaidah yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung atau penulisan dalam percakapan dalam bentuk cerpen. Yang keempat, bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi seperti misalnya pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. Ya, dia menggunakan kalimat konotasi. Ya. Yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Yang keenam, bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan maupun perulangan. Itu kaidah kebahasaan yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang cerpen. Kaidah kebahasaan dari cerpen tersebut. Kita lanjut lagi ke bagian yang berikut. Ya, yaitu contoh-contoh cerpen. Anak-anak bisa akses di internet lewat alamat web yang sudah tertera pada materi PPT yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Atau Anda bisa membaca buku cetak yang tersedia pada halaman 103 sampai halaman 106. Itu contoh-contoh cerpen. Jadi anak-anak bisa mengakses di internet lalu membaca cerpen, atau bisa juga melihat pada buku cetak yang sudah disediakan atau buku paket yang sudah. Terima kasih sudah menyimak. Kita lanjut ke sesi diskusi kelompok. Ya, terima kasih sudah berdiskusi. Saatnya kita masuk pada sesi presentasi kelompok yang akan diwakilkan oleh masing-masing perwakilan kelompok. Ya, nah kelompok 1 akan diwakilkan oleh anak Sanda untuk menyampaikan hasil presentasi dari diskusi kelompok tadi. Ya, kelompok 1 tadi tentang unsur-unsur intrinsik dari cerpen ya. Ya, silahkan dipresentasikan. Intrinsik. Ya. Tindakannya gelap mata pada lainnya istri dan tokoh baik istri aja sini menurut pada suami dari percaya menyampaikan amanat juga baik. Kita lanjut pada kelompok 3 yang diwakilkan oleh anak Meldi Pandi tentang kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerpen Robohnya Surau Kami. Kepada kelompok 3 yang diwakilkan oleh Meldi, Ibu berikan waktu dan kesempatan. Silahkan. Menurut pendapat kami kelompok 3, secara keseluruhan bahasa yang digunakan dalam
berikan aplaus untuk semua kelompok yang sudah berpartisipasi dalam menyampaikan hasil diskusinya. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini kalian sudah selesai berdiskusi. Namun Ibu harap tetap pertahankan apa yang sudah didiskusikan meskipun lewat dunia maya, tapi masih antusias dalam berdiskusi. Tetap pertahankan seperti ini dan tetap semangat meskipun kita bertemu lewat dunia maya seperti ini, tapi semangat belajar anak-anak tidak pernah pudar, tetap semangat. Ya, kita lanjut pada bagian yang berikut. Hari ini kita sudah membahas tentang kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik dan sudah berdiskusi dengan baik pula. Nah, setelah berdiskusi berarti berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Namun jangan lupa ibu juga sudah mengirimkan soal pos berupa soal pos tes di WhatsApp group atau soal pos tes berupa pilihan ganda. Ibu sudah kirimkan ke WhatsApp group. Nanti anak-anak silahkan lihat lalu dikerjakan. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta salah satu seorang siswa memimpin kita dalam doa sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing. Ibu minta Rizni untuk memimpin kita dalam doa sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi ini. Kepada Rizni, waktu dan kesempatan Ibu berikan. Ya, terima kasih anak Rizni sudah memimpin kita dalam doa pada akhir dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak jangan lupa untuk terus belajar dan jangan lupa juga untuk semangat dalam belajar meskipun pandemi seperti ini. Ibu yakin di mana saja Anda berada pasti Anda juga bisa belajar dengan baik. Dan jangan lupa juga untuk memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dihimbau kepada kita. Jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan. Ya, tetap semangat ya. Semangat. Oke. Mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Selamat pagi dan aktivitas untuk yang seterusnya. Ya. Dah semuanya. Ya. Terima kasih.